Oke, Mbak Devi tadi diceritain dong lanjut di Balikpapan kemudian kuliah. Iya, jadi sampai lulus SMA saya di Balikpapan. Jadi pada saat itu sama sekali nggak tahu kalau saya punya kembaran segala macam. Kemudian saat saya lulus SMA, saya kuliah. Kemudian suatu waktu, ya saya bilang tadi di usia 23 tahun, saya dipanggil sholat berjamaah subuh. Memang biasa sih jamaah, cuman biasanya kan kalau habis sholat saya langsung ngacir tidur lagi atau gimana. Waktu itu ditahan, papa sama mami mau ngomong gitu, ada yang mau bicarain sama kamu. Udah sempet ini aja sih, kirain masalah kuliah atau apa, biasa kan pada... Enggak, bukan masalah kamu kuliah, bukan masalah kamu di kampus atau manapun, tapi ini masalah hidup kamu gitu. Wah, ya saya bilang, aduh masalah hidup apa lagi ya gitu, perasaan udah banyak masalah hidup gue gitu. Kayaknya mau dikasih lagi. Kayaknya dijodohin nih. Karena memang pada saat itu ya perekonomian lagi sulit segala macam, jadi udah cukup banyak tekanan pada saat kuliah. Sehingga pada saat dibilang masalah hidup kamu kan udah duluan berpikirnya banyak banget nih masalah hidup lagi, nambah lagi gitu. Nah kemudian disampaikan habis sholat dibilang bahwa sebetulnya papa sama mami mau bicara juga berat karena bagaimanapun kamu tuh anak satu-satunya papa sama mami, tapi secara hukum di dalam Islam, di dalam agama itu juga papa sama mami dosa kalau nanti nggak cerita sama kamu gitu kan. Makin pusing aja kan apalagi gitu. Baru dibilang bahwa kamu tuh sebenarnya bahwa kamu bukan anak kandung dari papa sama mami. Ya langsung yang kayak itu aja sih. Nah loh anak siapa nih gitu kan. Kayaknya nggak jelas. Jadi kayak nggak jelas gini gitu kan. Jadi terus dibilang juga bahwa dan yang perlu kamu ketahui bahwa kamu itu kembar gitu. Makin ini lagi kan ada lagi kembarannya gitu siapa. Ini anak siapa gitu ya. Berarti kembarannya kemana gitu kan. Nah, terus disampaikan bahwa pada saat kamu lahir, ibu kamu mengandung kamu usia 2 bulan, ayah saya udah meninggal. Meninggalnya pada saat itu memang di daerah Jawa Tengah pada saat di mimbar lagi sholat Id itu khutbah. Kemudian geblang jatuh gitu. Nah jadi nggak sempet, maksudnya tuh nggak sempet tahu, bahkan pada saat itu memang ternyata ayah saya tuh udah almarhum udah pesan kalau saya meninggal dimanapun nggak usah dibawa ke tempat rumah, kuburkan saja di mana saya meninggal gitu. Jadi pada saat itu dikubur tuh di Tegal kalau nggak salah. Gitu. Galaunya seperti apa sih? Nangiskah atau shocknya seperti apa? Shocknya sih ada lah pasti ya karena puluhan tahun merasa bahwa saya anak tunggal, saya merasa bahwa nggak ada, manja, maksudnya iya manja gitu. Walaupun kehidupan sulit, tetapi kan kasih sayang saya nggak kurang gitu. Kalau ketika ketahui bahwa ibu yang melahirkan diberitahukan bahwa ternyata ini adalah saudara mami gitu ya, saudara ibu angkat. Jadi awalnya sih nggak dikasih tahu seperti itu, cuman dibilang bahwa ayah kamu meninggal, kemudian ibu kamu saat ini di Saudi, memang di Saudi, ibu saya dan kembaran kamu juga di sana. Yang terpikir hanya pada saat itu kayaknya kok ibu saya sama kembaran saya hidup enak gitu, kok saya di sini dilempar di Indonesia gitu kan. Karena memang waktu itu belum memaknai apa seperti apa hikmahnya kan masih. Jadi agak ada benci sama ibu juga gitu. Bukan benci tapi agak sedikit kecewa gitu, kayak yang marah aja kenapa harus saya gitu. Karena benar-benar kondisi saya pada saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit gitu. Dalam ya sulit lah pokoknya, saya harus berjuang untuk kuliah segala macam, bahkan untuk cari makan pun sulit. Saya harus cari beasiswa. Kemudian saya sempat ya kalau namanya nggak punya beras juga sering gitu, sampai sempat nyolong singkong di kebun orang jam 12 malam ditangkap satpam gitu-gitu hanya untuk makan gitu sama orang tua saya. Sampai segitu ya. Sampai segitu, bahkan ya itu sempat sama satpam tuh digelendang ke pos gitu. Ngapain kamu anak perempuan jam 12 malam ada di kebun orang nyabutin singkong orang lagi gitu kan. Akhirnya pada saat itu kan saya nggak mungkin bilang bahwa saya lapar atau nggak makan, saya cuma bilang pengen aja makan singkong malam-malam gitu. Di warung pun seperti itu, harus minjem-minjem untuk beli beras segala macam. Nah makanya kalau dengar Saudinya kan pada saat itu, karena saya kan sering ada keluarga yang suka datang nikahan atau apa, mereka kan pola hidupnya kan mewah gitu. Jadi saya berpikir berarti pasti mereka pada enak gitu, sementara saya di sini seperti ini gitu. Waktu itu seperti itu sih, jadi sempet ya langsung nangis lah, masih nangis gitu. Tapi alhamdulillahnya sih ya saya bawa sholat, pada saat itu saya nggak masuk kuliah, saya bawa sholat sampai duha sampai segala macam. Orang tua saya juga nangis, orang tua angkat saya nangis, mereka bilang bahwa ya jelasnya minta maaf, tetapi tidak ada niatan apa-apa dari orang tua
angkat saya, kecuali memang kenapa menunggu begitu lama, karena mereka pikir pada saat dulu saya belum siap untuk menerima kalau mereka cerita seperti itu. Dan pada saat itu di usia saya 23 tahun, saya udah mau skripsi, mereka anggap bahwa saya pasti udah lebih kuat lah secara mental gitu ya, secara mental. Akhirnya waktu itu setelah saya bawa sholat duha segala macam, saya berdoa. Entah kenapa, alhamdulillahnya juga Allah mungkin memberikan satu perasaan yang indah lah. Artinya saya pikir, kenapa tidak saya syukuri saja ya? Mungkin saudara saya, karena akhirnya saya tahu bahwa oh ya saudara kembar saya kasihan di sana nggak kuliah gitu, nggak sekolah gitu kan, hanya sampai SD gitu. Ya akhirnya saya ambil hikmahnya gitu. Alhamdulillah berarti saya bisa kuliah. Maaf, gitu. di Saudi ibu kerja? Enggak sih, cuman ikut lagi dari keluarga gitu aja ya. Maksudnya kalau saudara kembar saya malah mungkin kerja kan di sana banyak salon ya. Pada saat itu dia kerja salon. Tapi terus komunikasi, mohon maaf, begitu diomongin saya langsung komunikasi tulis dengan- surat. Waktu itu kan belum ada HP, belum ada ini ya. Surat telepon di rumah juga saya nggak punya, harus ke wartel pada saat itu, dan yang nggak punya uang gitu. Jadi saya nulis surat ke orang tua angkat saya, punya alamatnya. Saya tulis surat bahwa saya manggilnya ibu, ini saya Sherly, kalau di keluarga kan manggilnya Sherly, bukan Devi. Saya Sherly. Alhamdulillah saya sudah tahu siapa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun, saya bilang, karena saya tidak tahu selama ini, karena kan sempat ketemu 2 kali. Tapi kan saya nggak tahu keluarga itu ya, saya. acara keluarga. Nggak ceritain. Sama kembaran juga pernah Iya ketemu, ya foto-foto bareng ada, bahkan fotonya juga pikirnya saudara gitu. Iya dipikir cuma sepupu atau apa itu, ini malahan ibu kandung kan saya anggap tante kan gitu. Ini tante saya lah, keluarga Pernah dari menanyakan ibu. ke ibu kandung apa yang membuat harus dipisah? Nah, abis saya tulis surat itu, saya kirim ke Saudi, dibalas ibu kandung saya bilang bahwa saya akan datang ke Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau nggak salah nggak nyampe 3 bulanan gitu datang sama saudara kembar saya datang. Ya saya bersimpuh gitu, bagaimanapun itu adalah ibu kandung saya, walaupun pada saat itu agak aneh aja, maksudnya beda banget kayaknya, asing gitu kan. Aduh saya harus salam-salaman tapi sama orang yang saya nggak ini gitu kan, tetapi dalam hati saya kan saya harus mengakui bahwa itu ibu kandung saya gitu, sehingga saya nggak boleh, dan saya tahu hukumnya seperti apa, saya nggak mau anak durhaka segala macam. Jadi pada saat itu ya saya tetap bersimpuh gitu. Nah kemudian saya dalam tanya. suasana apa itu? Suasana yang lebaran kayak atau enggak, biasa beliau datang Khusus aja, memang datang untuk khusus ketemu. datang gitu. Tapi sampai detik itu pun ibu kandung maupun kembaran saya ataupun keluarga yang lain itu tidak ada yang pernah tahu bahwa hidup kita tuh waktu itu menderita lah kasarnya gitu. sebenarnya. Jadi mereka taunya kita fine-fine aja, karena saya juga tidak pernah bercerita, orang tua angkat saya juga tidak pernah bercerita bagaimana susahnya membesarkan saya pada saat itu, bagaimana harus berjuang sampai ke Kalimantan Timur sampai apa untuk menyekolahkan saya gitu. Jadi ya pada saat itu saya bertanya, ibu kenapa? Ini kan kembar gitu. Kenapa harus saya yang Pisahkan. Pisahkan, Oke, harus selain satu ini kenapanya terjawab. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita bersambung di hati.